Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai reaksi oksidasi lemak pada produk ikan cakalang segar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Biokimia Pangan dari dosen pengampu Dr. Yusda Kasalimi, SSI, MSI. Ikan cakalang atau dalam bahasa Latin biasa disebut Katsuonus pelamis adalah salah satu jenis ikan highly migratory species. Adalah jenis ikan yang memiliki distribusi luas yang mencakup perairan tropis maupun subtropis. Di mana di Indonesia sendiri ikan cakalang tersebar di bagian Indonesia Timur, terutama di bagian perairan Sulawesi. Ikan cakalang adalah salah satu jenis ikan yang mengandung banyak asam lemak tak jenuh seperti omega 3, omega 6, EPA, dan DHA. Tingginya kandungan asam lemak tak jenuh pada ikan cakalang menyebabkan ikan cakalang mudah mengalami kerusakan pangan berupa rensiditas atau keteng ikan. Penyebab dari rensiditas atau rensidity adalah oksidasi lemak. Apa itu oksidasi lemak? Oksidasi lemak adalah reaksi antara oksigen dengan rantai rangkap dari asam lemak tak jenuh yang terdapat dalam struktur lemak atau minyak. Mekanisme oksidasi lemak atau yang disebut dengan autooksidasi terdiri dari 3 tahapan reaksi. Yang pertama inisiasi, yang kedua propagasi, yang ketiga terminasi. Diawali dengan inisiasi adalah pembentukan radikal bebas oleh rantai rangkap asam lemak tak jenuh. Dilanjutkan dengan propagasi adalah perubahan radikal bebas menjadi radikal bebas lain atau pembentukan hidroperoksida lemak. Diakhiri dengan terminasi adalah penggabungan 2 radikal bebas atau radikal bebas dengan senyawa antioksidan sehingga terbentuk senyawa yang lebih stabil. Selanjutnya, masuk dalam mekanisme pada tiap tahapan oksidasi lemak pada ikan cakalang. Tahapan pertama diawali proses inisiasi. Pada proses ini, asam lemak yang dilambangkan dengan RH, di mana R adalah rantai asam lemak yang panjang itu, sedangkan H adalah gugus hidrogen yang terikat pada rantai rangkap asam lemak. Gugus hidrogen akan memisahkan diri dari rantai asam lemak sehingga dihasilkan R dan H yang bersifat radikal. Sifat radikal dari asam lemak dan hidrogen disebabkan oleh rantai asam lemak dan hidrogen memiliki 1 elektron bebas sehingga bersifat tidak stabil. Masuk dalam proses propagasi di mana asam lemak yang bersifat radikal akan mudah berikatan dengan oksigen sehingga akan dihasilkan senyawa peroksida atau dalam hal ini senyawa peroksida lemak. Senyawa peroksida lemak ini sangat bersifat radikal atau sangat reaktif sehingga senyawa peroksida lemak ini akan berikatan dengan asam lemak lainnya melalui hidrogennya sehingga akan dihasilkan senyawa hidroperoksida lemak atau dilambangkan dengan ROOH. Namun juga akan menghasilkan senyawa asam lemak yang bersifat radikal baru. Senyawa asam lemak yang bersifat radikal ini akan digunakan kembali pada proses propagasi selanjutnya sehingga akan dihasilkan hidroperoksida lemak secara terus-menerus sampai terjadi proses terminasi. Proses dari oksidasi lemak dalam ikan cakalang akan terhenti pada tahapan terminasi di mana pada tahapan ini proses pembentukan hidroperoksida lemak akan terhenti. Penghentian ini disebabkan oleh senyawa-senyawa peroksida lemak akan saling berikatan sehingga akan dihasilkan senyawa yang lebih stabil dan juga oksigen. Penghentian pembentukan hidroperoksida lemak juga disebabkan oleh penambahan antioksidan di mana senyawa-senyawa peroksida lemak akan diikat oleh antioksidan sehingga akan dihasilkan senyawa yang lebih stabil. Begitu pula dengan rantai asam lemak yang bersifat radikal yang dihasilkan pada proses inisiasi akan berikatan dengan antioksidan sehingga akan dihasilkan senyawa asam lemak yang lebih stabil.
Hidroperoksida lemak akan diurai menjadi senyawa organik kecil seperti aldehid, keton, dan asam. Senyawa-senyawa ini akan berperan dalam memunculkan cita rasa dan bau tengik, yang akan menyebabkan kerusakan pangan berupa rensiditas atau ketengikan. Pada katalisator oksidasi lemak terdapat beberapa faktor, yaitu logam, suhu, air resi, cahaya, dan enzim, terutama enzim lipase dan lipoksigenase. Pencegahan oksidasi dapat dilakukan dengan cara 1. Penambahan senyawa antioksidan seperti senyawa fenolik, tokoferol, dan vitamin C. 2. Menggunakan metode chilling and water, yaitu merendam ikan cakalang dalam ruang tertutup dengan air dingin. Sekian video dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Thank you for watching. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.